Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Asri dengan NIM 23115517. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CNN untuk klasifikasi batik. Impor library. Mengimpor semua library yang diperlukan sebagai berikut. TensorFlow untuk keep learning, image data generator untuk pre-processing dan augmentasi data, model sequential dan layer-layer CNN, callbacks untuk early stopping, load model untuk menyimpan atau membuat model. Selanjutnya, download datasheet, yaitu mengunduh datasheet batik dari GitHub repository yang berisi gambar-gambar batik untuk training dan testing. Contohnya seperti ini. Selanjutnya bagian inisialisasi data, itu menentukan path atau lokasi folder untuk data training dan testing validation. Ini data pre-processing, itu membuat image data generator sebagai berikut. Itu validation, hanya normalisasi recycle ke 0 sampai 1. Training, normalisasi, augmentasi data atau shift brightness dan lain-lain untuk mencegah overfitting. Contohnya seperti ini. Selanjutnya bagian data generator, itu membuat generator sebagai berikut: membuat gambar dari folder secara batch, 32 gambar per batch, resize gambar ke 128 kali 128 pixel, label dalam format categorical atau one hot encoding. Contohnya seperti ini. Selanjutnya bagian cek nama kelas, itu menampilkan nama-nama kelas atau jenis batik yang ada dalam datasheet. Selanjutnya bagian membangun model CNN, membuat model convolutional neural network dengan yang pertama 5 layer conv 2D max polin 3264.128 sampai dengan 256512 filters. Flatten untuk mengubah 2D ke 1D, dense layer dengan 128 neurons tambah dropout 0,5, output layer sesuai jumlah kelas batik. Contohnya seperti di gambar ini. Selanjutnya bagian model setup dan early stopping, yaitu compile model dengan optimizer Adam dan loss categorical cross entropy. Setup early stopping untuk menghentikan training jika validation akurasi tidak meningkat selama 50 epoch, mencegah overfitting dan menghemat waktu training. Contohnya seperti ini. Bagian training model, melatih model CNN sebagai berikut: data training dan validation, maksimal 50 epoch, early stopping callback untuk menghentikan training otomatis jika akurasi tidak meningkat. Seperti ini. Selanjutnya bagian visualisasi hasil training, itu grafik akurasi, menampilkan grafik perbandingan akurasi training vs validation untuk melihat performa model dan mendeteksi overfitting. Nah, contohnya akurasinya seperti grafiknya. Selanjutnya bagian grafik loss, menampilkan grafik perbandingan loss training versus validation untuk memantau konvergensi model dan mendeteksi overfitting. Selanjutnya bagian simpan model, itu menyimpan model yang telah dilatih ke dalam format HDF V5 agar dapat menggunakan kembali tanpa perlu melatih ulang. Selanjutnya bagian prediksi pada gambar acak, itu memuat model yang telah disimpan dan melakukan prediksi pada 3 gambar batik yang diambil secara acak dari datasheet validasi. Nah, contohnya seperti ini.
Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.